Hobo with a Shotgun 2011 adalah sebuah film yang menceritakan perjalanan seorang kakek tunawisma. Namun hidup kakek ini seketika berubah ketika dia pergi ke sebuah kota yang dipenuhi para penjahat dan psikopat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi rebasan. Kisah film ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang kakek tunawisma tengah dalam perjalanan dengan menumpang naik kereta api. Seperti judul di filmnya, kita panggil saja kakek ini Hobo. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, Hobo tiba di sebuah kota yang bernama Hoptown yang telah dicoret-coret menjadi Scum Town. Sambil membawa barangnya dan meminta uang kepada orang yang lewat, Hobo melihat seorang pembuat film amatir yang memaksa aktornya untuk bertindak kekerasan sungguhan. Lalu, tidak lama kemudian masih di sekitar tempat Hobo, tiba-tiba seorang pria berdarah bernama Logan muncul dan meminta pertolongan. Logan telah dikejar-kejar oleh seorang pria parubaya bernama Drake yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Oh, brother mine. Drake bersama kedua putranya Slick dan Ivan tiba. Mereka bertiga mengungkapkan kepada Logan bahwa dia adalah seorang pengkhianat bagi warga kota. Tanpa memberi kesempatan lagi, Logan langsung dieksekusi dengan cara memenggal kepalanya dengan tali pengikat berduri. Sementara warga kota yang menyaksikan termasuk Hobo tidak bisa berbuat apapun karena memang Drake adalah penguasa di kota tersebut. Drake adalah orang jahat, ia memiliki kekayaan dan banyak anak buahnya di mana-mana. Akibat dari kejahatan dan kekuasaannya membuat kota menjadi hancur, banyak pencuri, pembunuhan, dan gangster berkeliaran di mana-mana. Kejahatan di kota itu semakin menjadi-jadi karena didukung oleh polisi yang memang takut terhadap kekuasaannya Drake. Di satu sisi, sebagai tunawisma pendatang baru, Hobo tidak memperdulikan keadaan di kota Hoptown. Tapi Hobo mempunyai ambisi ingin sekali memiliki mesin pemotong rumput. Terlihat Hobo hanya bisa mengamati mesin pemotong rumput yang memang dijual di toko penggadaian. Untuk bisa membelinya dan mendapatkan uang yang cukup, Hobo meminta-minta di pinggir trotoar. Namun setelah melihat sekumpulan anak pang menyeret seorang pria tunawisma, Hobo menyelinap masuk ke dalam klub malam Drake. Terlihat antek-antek Drake menyiksa dan membunuh para tunawisma dalam permainan bergaya arkade. Kemudian Slick mulai menjahili seorang anak laki-laki bernama Otis yang memang memiliki hutang kepadanya. Karena belum bisa bayar, Ivan mematahkan lengan Otis. Namun perbuatan mereka yang tidak sepantasnya dilakukan membuat seorang pelacur bernama Abby membela Otis. Di sini Slick tidak terima dan akan membunuh Abby. Akan tetapi hal itu digagalkan Hobo yang datang untuk menyelamatkan Abby. Shut your filthy mouth, Mother Teresa. Hobo berhasil membuat Slick pingsan dan membawanya ke kantor polisi. Namun bukannya apresiasi dan ucapan terima kasih yang diterima, di sana Hobo malah mengetahui fakta bahwa banyak polisi yang korup dan terlibat dengan kejahatan yang telah terjadi di kota Hoptown. Pada akhirnya, Slick dan Ivan bekerja sama dengan polisi, mengukir sebuah kata sampah di dada Hobo dan membuang Hobo di tempat sampah. Hobo yang mendapatkan luka cukup serius secara kebetulan bertemu Abby kembali. Karena merasa kasihan, Abby membantu Hobo dan membawanya ke rumah sampai lukanya pulih kembali. Pada keesokan harinya, Hobo menemui sepembuat film amatir yang pernah ia lihat. Demi bisa membeli mesin pemotong rumput, Hobo terpaksa mau diperlakukan rendahan sambil direkam. Hobo rela melakukan hal bodoh dari memecahkan botol di kepalanya sendiri sampai mengunyah beling. Lalu setelah mendapatkan cukup uang, Hobo pergi ke toko penggadaian untuk membeli mesin pemotong rumput. Namun selang beberapa saat, tiba-tiba 3 orang pencuri masuk dan menyandra seorang wanita dan bayinya. Karena sudah muak dengan kondisi kota yang hancur, hati Hobo terdorong untuk membasmi kejahatan. Lantas tanpa pikir panjang, Hobo langsung membeli shotgun dengan harga yang sama dengan mesin pemotong rumput dan langsung membunuh ketiga pencuri tersebut.
Selepas dari aksi heroik yang pertama, Hobo mulai membasmi beragam jenis kejahatan yang ada, mulai dari pemaksaan pekerja mantap-mantap, seorang pedofil yang sering menculik anak-anak menggunakan kostum Santa, termasuk si pembuat film amatir. Untuk balasan dari perbuatannya, Hobo menembak perutnya dan memaksa ia memakan kaset rekamannya sendiri. Meskipun Hobo kehilangan harapan untuk memiliki mesin pemotong rumput, setidaknya Hobo menjadi orang yang lebih berguna karena Hobo orang satu-satunya yang berani menumpas kejahatan. Hobo menjadi pemberitaan publik, banyak koran-koran dan berita di televisi lokal membicarakan aksi heroik Hobo. Sampai akhirnya kabar itu terdengar di kuping Drake dan antek-anteknya. Tentu hal itu membuat Drake sangat marah. Lantas ia meminta kedua anaknya Slick dan Ivan agar membuat teror dan ketakutan di seluruh kota. Untuk memulai terornya, Slick dan Ivan tega membakar bis sekolah yang dimana banyak terdapat anak-anak tak bersalah menjadi korban. Tapi tidak sampai di situ saja. Selanjutnya, mereka membajak stasiun televisi dan membunuh pembawa berita yang sedang live. Di sana, Drake muncul dan memaksa kepada seluruh warga kota untuk membunuh semua para tunawisma. Lalu, bagi siapa saja yang bisa menangkap Hobo akan diberikan imbalan yang besar. Kemudian, selepas sayembara itu diumumkan, Drake, banyak sekali tunawisma menjadi korban pembunuhan massal oleh warga kota. Mengetahui hal itu, Hobo sedikit cemas, namun Hobo tidak gentar. Ia harus tetap berjuang untuk membela kebenaran. Pada malam harinya, saat Abby sedang berjalan pulang, seorang polisi mencoba untuk memperkaosnya. Beruntungnya, Hobo datang tepat waktu untuk menyelamatkan Abby. Akibat kekecewaannya kepada polisi, Hobo tidak bisa memaafkannya dan langsung membunuhnya. Kemudian, Abby menyembunyikan Hobo di balik sampah dan jasad polisi menggunakan kereta belanja agar terhindar dari warga kota yang tengah memburu Hobo. Tapi ketika keduanya berhasil kabur dan sampai di apartemen Abby, seorang bocah bernama Otis melihat dan melaporkan keberadaan mereka kepada Slick dan Ivan. Pada akhirnya, Slick dan Ivan tiba di apartemen Abby. Sementara di apartemen, keduanya sedang bersiap untuk merencanakan pelarian. Hobo menceritakan kepada Abby bahwa dia sebenarnya ingin memulai bisnis usaha dengan mesin pemotong rumput. Ketika keduanya sudah siap dan ingin pergi, tiba-tiba Slick dan Ivan langsung menyerang mereka. Slick berusaha membunuh Abby dengan gergaji besi, sementara Ivan berhasil menyerang Hobo dengan ujung sepatu skate yang tajam. Tapi karena teledor, Hobo berhasil menyerang balik dan segera berusaha menyelamatkan Abby. Hobo menghancurkan Johnny Slick sampai membuatnya tewas, sementara Ivan dibiarkan kabur untuk melaporkan kejadian itu kepada Drake. Mengetahui Slick tewas, Drake sangat marah. Drake yang tengah berduka atas kematian anaknya, ia memanggil The Flow Girl, dua iblis berbaju besi bernama Rip dan Grinder yang ditugaskan untuk menangkap Hobo. Di sisi lain, Abby mendapatkan luka di lehernya yang cukup serius. Maka dari itu, Hobo bergegas cepat membawa Abby ke rumah sakit agar bisa diselamatkan. Selang beberapa waktu, Abby berhasil pulih. Kemudian, Hobo memberikan ceramah singkat kepada bayi yang baru lahir tentang masa depan mereka yang akan hidup di kota yang penuh kejahatan. Namun di waktu yang sama, dua iblis Rip dan Grinder tiba. Mereka membuat kekacauan di rumah sakit, membunuh beberapa petugas sampai akhirnya Hobo tidak berdaya ketika Rip dan Grinder berusaha menangkapnya. Hobo dimasukkan ke dalam sebuah peti, lalu diseret menuju ke tempat markas Drake. Sementara Abby menyaksikan Hobo diculik, ia membuat rencana untuk misi penyelamatan. Ia kembali ke toko gadai untuk memodif shotgun Hobo, menggabungkan kapak ke senjata, dan memasang mesin pemotong rumput menjadi perisai. Kemudian, Abby mengembalikan pikiran para warga untuk membantu Hobo dan menjatuhkan Drake. They ain't gonna fucking cut it. When you got... Selang beberapa waktu, Drake berencana akan mengeksekusi Hobo di depan umum. Namun rencananya itu harus tertunda karena secara tiba-tiba Abby muncul dengan ancaman akan membunuh Ivan menggunakan tameng mesin pemotong rumput. I mean it! Karena cuma Slick anak yang paling disayang dan Ivan dianggap tidak berguna, dengan tega Drake malah menembaknya hingga tewas.
Kemudian terjadi pertarungan antara Abby dan Grander sampai di mana Abby berhasil membunuhnya. Tepat setelah Grander tewas, Abby langsung berusaha memotong tali yang menjerat leher Hobo yang hampir membuatnya tewas terpenggal. Menyaksikan hal itu, Drake sangat marah, lantas dia menangkap Abby dan memotong tangannya di perisai mesin pemotong rumputnya sendiri. Abby berteriak kesakitan, akan tetapi walaupun harus menahan rasa sakit dengan sisa tulang tangannya yang terpotong, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk dan menjatuhkan Drake. Lalu dengan sekuat tenaganya, Abby membebaskan Hobo dari ikatannya. Sementara Rip yang kehilangan partnernya meminta Abby untuk menggantikan posisinya, tetapi Hobo menolak dan mengusirnya pergi. Di sini, Abby tidak mau kehilangan Hobo karena Hobo sudah menjadi satu-satunya orang yang paling berharga sekaligus ayah bagi Abby. Kemudian untuk menyelesaikan ini semua, Hobo akan membunuh Drake yang sudah tidak berdaya. Tepat sebelum Hobo membunuhnya, tiba-tiba polisi datang dan mengepungnya. Ketika polisi memberi peringatan akan menembak Hobo jika membunuh Drake, tiba-tiba para warga termotivasi oleh keberanian Abby. Mereka semua mengeluarkan senjata dan menodongkannya ke polisi. Ketika Hobo mengatakan kepada Drake bahwa mereka berdua akan mengendarai mobil ke neraka, saat itu juga Hobo membunuh Drake dengan menembak kepalanya. Hobo dibanjiri peluru oleh polisi dan para warga membalas dendam Hobo. Kedua kelompok pun saling baku tembak. Ketika Hobo tewas, teriakan Abby terdengar. Film pun selesai. Ending yang sangat memuaskan, tetapi Hobo harus tewas demi membunuh Drake. Ketika Hobo tidak bisa membuat hidupnya menjadi lebih baik, setidaknya ia berguna untuk orang lain. Sungguh luar biasa pengorbanan Hobo. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!